Tanpa pengorbanan Yesus, gak bisa ada penghapusan dosa. Kenapa? Karena keadilannya tadi tuh. Karena keadilannya, semua kita yang berdosa, termasuk di depan, harus mengalami maut, kematian yang kekal. Oleh sebab itu, makanya Yesus, satu-satunya yang tidak berdosa, harus menjelma menjadi manusia. Mati buat kita, tebus kehidupan kita. Kita semua siap hidup buat Kristus, amin. Karena untuk itulah kita ditebus. Tuhan tebus kehidupan kita, supaya kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hari ini, artinya gini, kalau teman-teman Bapak Ibu masih hidup buat diri kita sendiri, artinya sia-sia pengorbanan Yesus. Artinya Tuhan mati buat kita, tujuannya adalah untuk supaya kita hidup buat Dia tidak terjadi. Nah, hari saya berdoa gini, kita ketika terima keselamatan, kita nggak hanya leha-leha. Karena nggak berhenti di situ memang. Tuhan mau kita hidup buat Dia. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Walaupun kita hari ini hitam-hitam, tetap bersuka cita, men. Karena hari kita memperingati apa? Jumat Agung. Saya lebih suka pakai bahasa Jumat Agung, kenapa? Daripada Good Friday, kenapa? Karena Good Friday itu goodnya cuma buat kita gitu ya. Buat Tuhan tadi kita saksikan video klipnya, nggak ada good-goodnya buat Yesus, benar? Makanya saya lebih suka pakai bahasa Jumat Agung, kenapa? Karena agunglah kasih Yesus, agunglah perbuatan Yesus, agunglah pengorbanan Yesus buat kita semua. Sehingga hari ini kita ada, saya percaya, semua karena kematian dan anugerah Yesus yang luar biasa dicurahkan atas kehidupan kita. Nah, hari ini gini, kalau hari ini kita masih bisa duduk di tempat ini, percaya lagi nih, ribuan tahun yang lalu Tuhan jelma jadi manusia, pada akhirnya mati di kayu salib dan dibangkitkan. Tanpa itu semua, kita nggak ada hari ini. Nah, itu berita besar yang teman-teman mesti ketahui pada hari ini. Tanpa kematian Tuhan, dan pada akhirnya tanpa kebangkitan Tuhan, nggak ada kita pada hari ini. Teman-teman mensyukuri itu semua? Teman-teman benar-benar bersyukur atas itu semua? Karena firman Tuhan katakan, coba kita langsung aja. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam tanpa kebangkitan Tuhan. Tapi mengerti lagi nih, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan, sia-sia kepercayaan kita. Kita jadi orang Kristen jadi sia-sia, gak ada gunanya kita jadi orang percaya kalau Yesus yang kita sembah gak mati dan kemudian bangkit dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mungkin ada begitu banyak kerohanian yang mati pada hari ini. Jangan-jangan kalau kita mau dibangkitkan pada hari ini, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan itu akan kita pelajari pada hari ini. Mengerti, katakan amin. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Konon usia burung Raja Wali, teman-teman tahu usianya sampai berapa tahun? Dia bisa hidup sampai berapa tahun, teman-teman tahu? 40 tahun bisanya. Setelah itu, dia akan mengalami kematian. Kenapa? Paruhnya melengkung dan udah gak tajam lagi, itu yang pertama. Jadi paruhnya yang dipakai untuk memangsa dan lain sebagainya udah gak tajam lagi. Yang kedua, cakarnya melemah dan tidak mampu mencengkram dengan kuat. Jadi paruhnya tumpul, cengkramannya jadi kuku-kukunya udah tumpul. Yang ketiga, bulu-bulunya menjadi berat dan menghambat dia untuk terbang. Jadi setelah 40 tahun, paruhnya melengkung dan tidak tajam. Terus cakarnya melemah dan gak bisa mencengkram, bulu-bulunya menjadi berat. Nah, Raja Wali punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia akan mati secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena dia gak bisa memangsa dan gak bisa makan. Pada akhirnya dia akan mati. Itu pilihan pertamanya. Pilihan keduanya adalah dia harus melewati proses yang sangat menyakitkan. Teman-teman Bapak Ibu semua tahu proses apa yang harus dialami? Dia harus terbang tinggi kemana? Ke puncak gunung tertinggi. Dia harus bersembunyi. Di sana dia harus mulai proses perubahan ini. Dia harus mematukkan paruhnya ke batu sampai hancur. Menurut teman-teman sakit gak? Jadi paruhnya harus dihancurkan, dibenturkan di batu. Saat paruhnya tumbuh, dia gunakan untuk mencabut cakarnya yang udah melemah tadi. Jadi paruhnya dipakai untuk mematuk cakarnya sendiri. Teman-teman, kan biasanya kita cuma gunting kuku kan, kita gak cabut kuku. Ada yang cabut kuku?
Ada, biasanya kalau lagi cantengan, benar sih? Itu biasa di kaki gitu ya. Di tangan ada. Tapi jarang, biasanya di kaki. Kalau ketika cantengan kita ke dokter, kita sakit nggak? Baru satu. Semua mesti dicabut kalau Raja Wali. Kenapa? Karena udah lemah tadi. Nah ketika cakar barunya tumbuh, dia mencabut bulu-bulunya yang berat satu persatu. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan. Dan saya percaya sakitnya pasti luar biasa. Tapi setelah itu semua terjadi, dia bisa hidup selama 30 tahun lagi. Dia bisa terbang lebih tinggi, dia bisa punya paru yang lebih tajam, kuku yang lebih mencengkeram lagi. Kenapa? Karena dia mengalami proses yang menyakitkan dalam kehidupan. Nah hari ini gini, mungkin kita lagi mengalami masalah dalam kehidupan ini. Mungkin paruh kita atau cara berpikir kita hari-hari ini lagi bermasalah. Mungkin tindakan kita, gaya hidup kita hari-hari ini tidak serupa dengan Tuhan. Jangan-jangan ada yang harus mati. Nah akan kita pelajari pada akhirnya nanti. Untuk kita bisa hidup mungkin 30 tahun ke depan lagi. Ada hal yang harus kita ubah. Ada paradigma yang harus kita ubah. Ada kedagingan yang harus kita matikan mungkin. Supaya kita bisa hidup lebih lama lagi bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita akan mulai. Pemberitaan pada hari ini saya ambil dari Yohanes 19 ayat 30. Ini juga diucapkan Yesus pada saat kita saksikan video klip tadi. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ya. Pada saat disalib dia katakan apa? Sudah selesai, lalu yang menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus di kayu salib dia katakan sudah selesai. Kata sudah selesai pakai kata tetelestai. Sudah selesai. Dari tetelestai ini kita akan belajar ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, semua tugas, semua hukuman yang harus ditanggung oleh Yesus untuk memenuhi keadilan Allah sudah. Jadi kata tetelestai itu pengertian pertamanya adalah semua tugas, semua hukuman yang harus ditanggung sama Yesus untuk memenuhi keadilan Allah sudah. Ada begitu banyak pertanyaan, terutama dari saudara kita di seberang. Dia nanya gini, kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan itu dahsyat luar biasa, kenapa dia harus repot-repot jadi manusia, lalu mati di kayu salib untuk tebus dosa kita? Teman-teman pernah dengar pertanyaan itu? Kenapa kalau Yesus Maha Kuasa dia mesti jadi manusia, lalu mesti repot-repot mesti mati di kayu salib? Kenapa? Harusnya kalau Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu Maha Kuasa, ampuni aja, kan gitu kan? Pernah dengar gak? Ya langsung diampuni aja, gak usah pakai acara jadi manusia, pada akhirnya jadi polemik, ya udah langsung ampuni aja. Itu biasa mereka pertanyakan untuk iman kekristenan kita dari saudara-saudara kita dari seberang. Harusnya langsung mati aja, harusnya langsung ampuni aja gitu. Terus pertanyaan dia yang kedua biasanya, kalau Tuhan masa mati sih? Benar gak? Kalau Tuhan masa mati, berarti kalau mati bukan? Karena kalau Tuhan tidak mungkin mati. Itu pertanyaan mereka biasanya. Nah hari ini saya mau coba menjawabnya buat teman-teman. Sehingga ketika pertanyaan muncul, kita bisa mengetahui kenapa Yesus harus mati gitu ya. Nah pertanyaan gini, siapa yang setuju kalau Allah kita adalah Maha Kuasa? Tapi ketahui lagi nih, Allah kita tuh sifat Allah itu bukan cuma Maha Kuasa. Dia juga Maha Kasih, teman-teman tahu itu. Tapi satu lagi, dia juga Maha Adil. Yesus itu punya keadilan. Allah itu punya keadilan yang harus dipenuhi. Ketika firman Tuhan katakan upah dosa adalah harus ditegakkan, harus adil. Semua yang berdosa harus menerima maut. Pertanyaannya, di tempat ini ada yang gak berdosa? Kalau ada yang gak berdosa, saya mau undang ke depan terus saya yang duduk gitu ya. Kenapa? Karena yang termasuk di depan yang berbicara ini kita berdosa. Kita manusia berdosa. Artinya apa? Tanpa pengorbanan Yesus gak bisa ada penghapusan dosa. Kenapa? Karena keadilannya tadi tuh. Karena keadilannya semua kita yang berdosa termasuk di depan harus mengalami maut, kematian yang kekal. Oleh sebab itu makanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa harus menjelma menjadi manusia. Mati buat kita, tebus kehidupan kita. Itu pengertian yang pertama tuh. Dia turun ke dunia katanya tetelestai. Dan dia mau bilang, kalian sudah lunas dibayar. Karena gini, kalau di Yunani sana, teman-teman tahu cap? Jadi kalau kita bertransaksi, kalau zaman dulu sekarang kan kita udah online semua. Kalau lunas kita diberi tanda apa? Cap lunas. Cap lunas pada saat itu dipakai kata. Jadi firman Tuhan mau katakan pada hari ini pengertian yang kedua adalah
Semua dosa kita, semua yang harusnya kita mengalami kematian tadi, sudah dibayar sama Tuhan. Pakai kematiannya. Tetelestai. Makanya ada yang bikin bagus inspirasi Kristen. Dosa kita sudah dibayar. Malu kita sudah dibayar. Nyeri, kesalahan masa lalu, penolakan, kesepian, perbudakan karena dosa, kematian rohani. Harusnya sudah dibayar. Metode pembayarannya pakai apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Harusnya hari ini yang duduk di tempat ini, semua dosanya sudah ditebus sama Tuhan. Dibayar lunas pakai darah Yesus. Dan Yesus katakan di kayu salib, Teteh, sudah selesai, it's finished, sudah selesai. Nah ketika Yesus mati di kayu salib itulah keadilan dan kasih Tuhan bertemu. Sekali lagi Yesus itu adil, penuh kasih, maha kuasa. Ketika Yesus mati di kayu salib itulah keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bertemu untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah ketika dia mati itulah, tadi kita udah baca ini di fotum di awal-awal. Ada yang telat tadi datang? Ini tadi sudah kita baca di awal-awal. Ketika Yesus mati di kayu salib terjadi yang namanya pertukaran. Ayatnya katakan, tetapi sesungguhnya penyakit siapa? Kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan siapa? Yang harusnya dipikulnya, padahal kita mengira dia kena dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tidak tertikam. Oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Ayat ini memberitahukan kepada kita, ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi pertukaran. Ini yang terjadi di kayu salib. Dia yang harusnya hidup kekal, harus mengalami kematian, supaya kita yang harusnya mati, memperoleh hidup yang kekal. Dia yang harusnya kaya, jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya. Kaya akan kemurahan Tuhan, kaya akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dia yang harusnya hidup dalam segala berkat, menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk hidupnya bisa hidup dalam berkat. Dan sekali lagi di atas kayu salib, ketika terjadi pertukaran itu dia bilang apa? Tetelestai. Sudah selesai. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan tebus kehidupan kita? Pertanyaannya hari ini yang mesti kita renungkan adalah, Yesus mati di kayu salib untuk apa? Tujuannya apa? Tentu saja bukan hanya karena hidup kita berharga bagi dia. Karena saya tahu dan saya percaya, Yesaya mengatakan kalau kita semua bernilai, kita berharga. Saya percaya itu. Tapi Yesus mati di kayu salib bukan hanya karena kita berharga. Tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk meresponi kasih Yesus. Apa itu nanti kita akan belajar. Untuk apa Tuhan tebus kehidupan kita dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup ngapain? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tujuannya dia tebus kita. Salah satunya adalah supaya kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk, tetapi untuk siapa? Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus mati buat kita di kayu salib, tujuannya adalah gini, supaya kita gak hidup buat diri kita sendiri. Pertanyaannya gini, teman-teman sadar sudah ditebus sama Tuhan? Yang sudah sadar ditebus sama Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi di depan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang percaya dan mengerti kalau hidupnya sudah ditebus. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu teman-teman semua masih hidup buat dirinya sendiri? Yang udah merasa hidup buat Tuhan, angkat tangannya. Saya gak lihat, saya nunduk ke bawah nih. Yang merasa saya udah menyerahkan hidup sepenuhnya, mau melayani Tuhan lewat semua kehidupan, mau. Kok gak ada angkat tangan ya? Saya masih nunduk nih. Sekali pertanyaannya, teman-teman sadar sudah ditebus sama Tuhan? Pertanyaan kedua apa? Yang siap hidup buat Kristus. Kita semua siap hidup buat Kristus, amin. Karena untuk itulah kita ditebus.
Tuhan tebus kehidupan kita supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hari ini artinya gini, kalau teman-teman Bapak Ibu masih hidup buat diri kita sendiri, artinya sia-sia pengorbanan Yesus. Artinya Tuhan mati buat kita, tujuannya adalah untuk supaya kita hidup buat Dia, tidak terjadi. Nah, hari saya berdoa gini, kita ketika terima keselamatan, kita nggak hanya leha-leha. Karena nggak berhenti di situ memang. Tuhan mau kita hidup buat Dia. Suatu kali ada anak muda datang sama saya. Kok, gue nggak melayani Tuhan dulu lah. Gue mau fokus karir dulu. Saya mau fokus usaha saya dulu. Karena ketika saya melayani Tuhan, usaha saya terbengkalai, pekerjaan saya terbengkalai. Udahlah kok, saya nggak mau melayani Tuhan dulu lah. Saya mau fokus kejar karir saya mau kaya dulu. Ketika kaya saya baru mau melayani Tuhan. Ada yang punya mentalitas begitu? Di lain kesempatan ada orang juga datang sama saya, kok saya mau urus keluarga dulu lah. Saya mau fokus sama keluarga dulu, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama orang-orang yang belum percaya Tuhan. Saya nggak mau melayani dulu lah. Saya biasa-biasa aja jadi jemaat aja. Saya nggak mau melayani dulu. Kenapa? Saya mau fokus sama keluarga dulu. Ada begitu banyak orang yang berpikir gini. Ketika dia ditebus sama Tuhan, hidupnya hanya milik Dia. Padahal kita tahu, ketika kita ditebus sama Tuhan, hidup kita udah bukan kita lagi. Tapi kita sepenuhnya milik Kristus. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan konyol tadi? Kenapa saya bilang pertanyaan konyol? Karena harusnya untuk orang-orang yang mengerti Dia adalah tebusan, pertanyaan tadi tidak akan muncul. Karena itu enggak melayani Tuhan. Ketika saya bilang melayani Tuhan, sekali lagi bukan cuma di tempat ini. Melayani Tuhan itu bukan pilihan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kalau hari kita bisa melayani Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, itu kehormatan dan gak bisa ditawar, bukan pilihan. Kita gak bisa fokus sama kerjaan kita dulu, lalu kita meninggalkan Tuhan, gak bisa. Kenapa? Hidupmu bukan kamu lagi. Kita gak bisa bilang kita mau fokus sama keluarga dulu, terus kita meninggalkan Tuhan, karena apa? Hidupmu bukan kamu lagi. Kamu sudah ditebus dan harganya lunas dibayar, hidupmu milik Kristus. Artinya apa? Kita mesti hidup buat Dia. Bukan berarti kita gak boleh berusaha dan bekerja dengan baik. Bukan berarti kita gak boleh urus keluarga. Justru ketika kita mengerti kita umat tebusan, kita akan urus keluarga kita lebih baik. Kita akan bekerja lebih baik. Kenapa? Kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pernah kesel gak sama anak? Kayak kesel gitu, pernah? Salah satunya, kapan kita paling kesel sama anak kita? Ketika kita merasa udah memberikan yang terbaik. Kita udah sekolah, kita sekolahkan yang termahal kalau bisa, semampu kita. Kita kasih susu pas kecil. Kita kasih susu yang terbaik, termahal versi kita. Kita kasih yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Makanan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Kita mau didik dia yang terbaik. Kapan kita kesel? Ketika dia udah mulai bisa ngelawan, benar gak sih? Kalau kata mama saya, Kyokun ngangau, pernah dengar? Itu artinya apa? Kakinya udah keras katanya. Udah bisa jalan sendiri, udah bisa ngelawan. Gitu kata mama saya. Jadi kalau pas kecil kan gak bisa kan? Kapan orang tua kita mulai kesel sama kita? Ketika kita udah mulai bisa ngelawan. Kita udah mulai merasa kita punya jalannya sendiri. Kita merasa kita punya hidup kita sendiri. Melupakan jasa orang tua kita, benar? Kita udah mulai bisa ngelawan. Kita udah mulai bisa nggak respect lagi sama orang tua kita. Itu yang terjadi hari ini sama. Tuhan mati buat kita. Firman Tuhan katakan supaya apa? Kita hidup buat Dia. Tapi hari ini kan seringkali kita nggak taat kan? Seringkali kita apa tadi bahasa kayaknya? Karena yang bisa sebut dapat minum di bawah gitu ya. Kaki kita udah mulai keras, udah bisa ngelawan. Nah hari ini saya berdoa gini, kita adalah orang-orang yang mengerti kalau kita masih hidup buat Tuhan. Nah apa penghalangnya? 3 poin ini setelah itu saya akan selesai. Karena hari ini gak ada timer, mungkin saya boleh 1 jam gitu ya. Kita akan belajar 3 poin, setelah itu kita akan berdoa. Yang pertama, apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa hidup buat Tuhan? Yang pertama adalah kita masih hidup di dalam. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada
Hari ini karena kita masih hidup di dalam daging, menyulitkan kita atau menjadi penghalang buat kita untuk mulai hidup buat Tuhan. Teman-teman tahu apa itu kedagingan? Galatia 5:19-21 katakan, perbuatan daging telah, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di rumah. Ini adalah perbuatan daging, dan kata firman Tuhan telah nyata. Yang mau saya soroti hari ini adalah, karena nggak mungkin kita khotbahkan satu-satu, karena bisa selesai jam 1 gitu. Kok tiba-tiba ada timernya? Tadi perasaan nggak ada. Yang mau saya soroti hari ini adalah kita berbicara soal amarah. Kenapa amarah ini penting? Karena seringkali karena kita nggak bisa kontrol emosi kita, ada begitu banyak kematian yang kita hadirkan dalam tanda kutip dimanapun kita berada. Di rumah tangga misalnya. Seringkali kematian itu muncul, salah satu yang berperan adalah kita nggak bisa kontrol emosi kita. Kita gampang marah. Kita, apalagi kalau pekerjaan sumpek gitu ya, kalau cowok-cowok biasanya kalau udah kerja capek seharian, pulang ke rumah ketemu istri lagi, mungkin lagi bawel atau mungkin pengen cerita, mungkin lagi pengen curhat. Padahal kita lagi apa? Padahal kita lagi penuh gitu kan. Biasanya yang kita lakukan apa? Meledak. Seringkali rumah tangga kita menjadi tidak harmonis, bukan karena kurang duit, tapi karena kita nggak bisa kontrol emosi kita. Teman-teman pernah mau dinner gitu sama istri misalnya, berduaan, udah pakai baju rapi gitu kan. Terus tiba-tiba istri dandan kelamaan, ini saya karang aja gitu, istri saya nggak pernah begitu. Dandan kelamaan misalnya, terus kita tegur, ayo dong sayang cepetan, udah mau telat gitu ya. Tiba-tiba suasana jadi berubah. Udahlah, gak jadi makan aja lah. Pernah? Ini sekali lagi saya cuma ngarang, istri saya lembut, tidak mungkin begitu. Gitu ya. Jadi akhirnya gak jadi dinner cuma gara-gara emosi, karena marah. Teman-teman pernah gak dinner ini kalau jadi nih? Dinner ya kan, terus lagi pesan steak misalnya di Meat Guy misalnya. Steak mahal 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi ketika ada satu percakapan terus kita emosi, steak itu jadi gak enak, pernah? Makan mau gyukaku, kayak mau apapun, makan yang di depan kita yang semal apapun, kalau suasana hati kita lagi gak bagus, kalau kita lagi emosian, kalau kita lihat depan kita kesel, steak yang di depan jadi gak enak. Kenapa? Kita gagal kontrol emosi kita. Ada begitu banyak orang yang gagal mengontrol amarah mereka, terutama emak-emak. Salah, ibu-ibu sama anaknya. Kemarin di Komsel kita bahas. Seringkali gini. Kita kalau ngajar anak itu katanya kesabaran setipis. Benar ya, yang punya anak. Katanya kalau kita ngajar anak, kesabaran kita kayak gampang banget meledak gitu loh. Kita gampang banget, kita maki anak kita bentak anak kita pukul anak kita. Kenapa kita pukul? Karena firman Tuhan mengajarkan hajar anakmu gitu kan. Kita pukul terus, kita seret terus kita ke WC biasanya kan gitu. Atau kita seret, kita keluarkan dia di rumah, di luar kamar. Pernah? Seringkali kita melukai anak kita karena kita gak bisa kontrol amarah kita. Ada yang pernah gak usah angkat tangan? Seret anaknya keluar kamar supaya dia di luar nangis? Nangis mulu, keluar aja gitu kan. Ya lebih sadis di WC. Jangan dilakukan ya. Tapi seringkali gini, kita gak bisa kontrol emosi kita. Kita bentak anak kita, padahal anak kita gak tahu apa-apa. Padahal anak kita belum mengerti sejauh itu. Tapi kita bentak dia, saya gak menyalahkan ibu-ibu, kadang bapak-bapak juga gitu ya. Ya walaupun kadarnya lebih dikit karena biasanya yang sering ngajar itu kan mama gitu, maminya gitu ya. Seringkali kita melukai hati anak kita karena kita gak bisa kontrol emosi kita. Saya nanya, kenapa seringkali sama anak kita gak bisa kontrol emosi? Saya nanya itu di Komsel. Padahal kalau sama anak orang lain kita bisa tuh. Ada guru sekolah minggu di sini? 1. Afi mana ya? Di bawah ya? Berani bentak anak orang? Tapi belum punya anak. Bentaknya beda gak sama anak orang lain sama anak sendiri? Kita kalau sama anak orang lain biasanya lebih lembut. Bener gak sih?
Padahal sekolah minggu tuh isinya 72 orang ya. Berapa? Oh 12 biasanya. Padahal anak kita kan cuma 1 atau 2 kan. Tapi kita gagal kontrol emosi kita. Tapi ketika di sekolah minggu kita bisa tuh. Atau jadi guru. 30 siswanya. Tapi bisa tuh kontrol emosi. Emosinya gak setipis tisu tuh. Bisa tuh. Kenapa sama anak yang cuma 1-2? Harusnya kita bilang berharga buat kita. Tapi kita marahin terus. Saya dapati gini. Karena kita merasa dia anak kita. Kita punya akses marah sama anak kita. Sama anak orang lain kan gak boleh. Gitu katanya. Tapi isu yang mau saya lemparkan adalah sebenarnya kita bisa kontrol emosi kok. Buktinya sama anak orang lain bisa. Walaupun dia 12 dan ngeselin semua. Sekolah minggu ngeselin gak? Satu lagi ribut, satu lagi kita lagi ngajar, kita persiapan gak didengar dan lain sebagainya. Kita bisa kontrol emosi kita. Kalau itu anak orang lain. Saya percaya. Saya tetap satu-satu yang udah punya anak gitu ya. Yuk bisa yuk. Kita kontrol emosi kita. Karena saya percaya gini, ada begitu banyak kematian dalam tanda kutip. Di hati anak kita. Ketika kita bentak-bentak dia terus. Ketika kita maki-maki dia terus. Ketika kita seret dia terus. Percaya lagi nih. Itu terekam di belakang. Gak bisa hilang. Dan saya berdoa gini. Hari ini kita bertobat bersama-sama. Termasuk di depan. Bukan cuma soal amarah. Tapi semua yang teman-teman baca di Galatia 5, 19, ayat 21. Kalau kemarin kebanyakan ngomong soal lalu lintas. Kenapa lalu lintas penting? Karena sekarang ada CCTV katanya. Jadi teman-teman bisa cek. Masukin nomor rangka. Masukin plat nomor. Keluar siapa yang udah pernah ngelanggar. Yang di depan pendeta gak mungkin ada dong. Ada satu. Gitu ya, gak pakai helm. Muter balik kena gitu. Nah teman-teman bisa cek gitu ya. Jadi kita kemarin bahas. Kita mesti gak cuma taat sama firman Tuhan. Tapi di jalan juga harus mulai taat gitu ya. Kenapa? Karena ada. Bukan karena takut Tuhan. Tapi karena takut sama CCTV gitu ya. Tapi apapun itu. Hari ini kita mau belajar lebih baik. Kita mau matikan kedagingan kita. Sama istri dan anak kita. Kita mau lebih sabar. Kita mulai bisa mengendalikan diri kita. Kita mau hadirkan kehidupan. Bukan kematian. Dan percayalah. Kehidupan tidak akan pernah muncul. Kalau kita isi ke rumah kita. Dengan emosi. Dengan amarah. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang untuk kita hidup buat Tuhan? Sadari atau tidak? Setuju atau tidak? Hidup buat Tuhan gak pernah masuk agenda kita. Apa agenda kehidupan kita? Teman-teman kalau yang ini, teman-teman tahu bahasa bucket list? Ada list-list yang kita tulis, yang kita pengen penuhi, benar gak sih? Ada gak? Biasa sekali lagi cewek-cewek punya ini. Punya bucket list, pengen membahagiakan keluarga. Mungkin itu yang pertama. Karir mesti cemerlang. Punya usaha yang luar biasa. Mau menikmati hidup. Mau jalan-jalan keliling dunia. Mau punya jam Rolex. Mau punya rumah impian. Biasa kita kan bucket list kan. Kita masukin itu di diary kita, di notes kita untuk kita capai. Kita masukin itu ke agenda kita. Pertanyaannya, hidup buat Tuhan pernah masuk agenda kita gak? Kita dulu pernah ikut challenge. Kalau teman-teman tahu, berenam kita ikut challenge. Mesti turun 8 kilo selama 3 bulan. Ada Pastor Jo, ada berapa teman-teman di belakang, ada Pinky, ada Niko dan lain sebagainya. Ada yang gagal, ada yang sukses gitu ya. Jadi dari 6 yang sukses, 3 yang gagal 3. Menurut teman-teman kenapa yang 3 itu bisa sukses? Karena kita bertiga masukin itu ke agenda hidup kita. Teman-teman tahu, saya, ya ini kita semua lah. Kalau kita habis olahraga kan kita lapar, benar gak sih? Ada yang habis olahraga terus gak lapar, apalagi habis berenang? Karena saya masukkan ini challenge tadi. Nah ada hukumannya, ada rewardnya nanti. Ya itu gak disebut lah ya. Tapi saya masukkan itu ke agenda saya. Sehingga setiap kali saya pulang main bola, saya gak makan. Saya puasa, saya makan jam 2, saya tutup puasa jam 6. Jadi saya makan cuman 4 jam. 20 jam saya puasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena challenge tadi saya masukkan ke dalam
agenda kehidupan saya. Sehingga kalau saya main bola, saya menang, saya dapat Pocari, Pocarinya nggak saya minum. Kenapa? Pocari itu manis, nggak saya minum. Saya puasa, benar-benar saya jaga. Saya benar-benar cuma makan cuma di 4 jam itu aja. Istri saya godain mau makan, nggak bisa. Kalau sekarang, saya yang godain gitu ya. Selesai jalan, saya turun 9 kilo. Dari 75 sampai 60-an, saya sempat agak kurus gitu. Dibilang jelek lu, dan lain sebagainya. Sekarang saya udah normal kembali, udah 75 lagi. Ini bukan suatu kebanggaan. Tapi menurut teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa saya bisa balik lagi? Muka saya udah mulai bulat lagi, teman-teman tahu kenapa? Karena saya keluarkan itu dalam agenda kehidupan saya. Saya udah gak masukkan itu lagi. Pastor Joe pernah kurus, teman-teman ingat? Kalau sekarang, Pinky pernah kurus sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita cuman dikit aja, bentar aja kita masukin itu dalam agenda kehidupan kita. Nah hari ini gini, teman-teman, Bapak Ibu semua, hidup buat Tuhan, teman-teman masukkan ke agenda gak? Karena kalau tidak teman-teman masukkan ke agenda kehidupan kita, gak akan pernah kita kerjakan. Masukin aja 3 gagal kok tadi. Kan tadi 6, 3 gagal. Dimasukin semua kan dalam agenda. 3 gagal, apalagi kita gak masukin. Sekali lagi pertanyaannya, teman-teman masukin itu dalam agenda kehidupan kita? Sebelum Yesus mati, yang memberikan amanat. Teman-teman gini, kalau sebelum seseorang meninggal atau mati, amanatnya penting gak? Detik-detik terakhir sebelum meninggal gitu ya, siapa kita misalnya orang tuanya udah pernah meninggal, detik-detik terakhir dia panggil anaknya semua. Pernah itu? Pernah tahu itu? Dia kasih apa? Wasiat, kasih amanat kan? Amanatnya penting atau gak penting? Gak mungkin dia bilang, Kong, jemuran belum diangkat, angkat dulu dong. Gak mungkin. Amanat terakhir gak mungkin kayak gitu, benar sih? Tolong belikan ayam ini dong, gak mungkin. Kenapa? Amanat terakhir pasti penting. Sebelum Yesus mati, Yesus memberikan sebuah amanat yang kemudian kita sebut sebagai amanat yang agung buat kita. Amanatnya apa? Pergi. Jadikan semua bangsa, ajar mereka, baptis mereka. Supaya mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, masuk bucket list kita? Sekali lagi tadi kita belajar Tuhan mati buat kita, supaya kita hidup buat Dia. Bagaimana cara kita bisa hidup buat Dia? Salah satunya lakukan ini dalam kehidupan. Masukkan ini dalam bucket list kita. Masukkan ini ke dalam agenda kehidupan kita. Memuridkan. Sebelumnya kita dimuridkan, lalu kita memuridkan orang lain. Pernah masuk dalam agenda? Kita mau jujur-jujuran? Siapa yang udah pernah memuridkan orang lain? Siapa yang udah dimuridkan terlebih dahulu? Yang dimuridkan? Boleh saya lihat tangannya? Yang udah pernah memuridkan orang lain? Amanat agung ini bukan cuma buat kita kan? Bukan cuma pendeta di tempat ini kan? Bukan buat para hamba Tuhan yang ada di tempat ini kan? Bukan. Amanat agung ini diberikan sama kita semua. Pertanyaannya, kenapa nggak kita kerjakan? Jangan-jangan karena kita nggak pernah memasukkan itu dalam agenda kehidupan kita. Mulai hari ini, mau nggak kita masukkan ini dalam agenda kehidupan kita? Kita mulai lihat. Kemarin kita bahas, kalau sama anak istri kita muridkan boleh nggak? Boleh. Minimal keluarga kita terlebih dahulu. Minimal istri kita, anak kita terlebih dahulu. Kita muridkan terlebih dahulu. Tapi harusnya Matius 28, 19-20 ini kita masukkan ke dalam agenda kehidupan kita. Karir boleh bagus, usaha boleh bagus, keluarga mesti bahagia, kita mesti punya hobi misalnya. Kita boleh lakukan apapun. Gak salah masukkan itu semua ke list kita, agenda kehidupan kita. Tapi jangan lupakan ini. Jangan sampai Tuhan tebus kehidupan kita pada akhirnya berakhir sia-sia. Karena yang seharusnya kita kerjakan, tidak kita kerjakan. Yang terakhir, ini yang paling penting. Dan mungkin akan ada yang tersinggung. Saya minta maaf terlebih dahulu. Karena yang ketiga, yang menjadi penghalang kita gak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, hidup buat Tuhan, adalah kita kehilangan rasa. Saya ketika mau cari poin ketiga ini, saya pakai kata-kata yang udah paling lembut. Karena sebelumnya poin ketiga adalah, teman-teman mau tahu? Poin ketiga sebelum kita kehilangan rasa,
Yang dicatat di note saya adalah yang menjadi penghalang kita untuk hidup buat Tuhan adalah karena kita nggak tahu diri. Saya pikir kayaknya ini terlalu kasar. Saya ganti lebih lembut. Kita kehilangan rasa. Tapi sebenarnya penghalangnya adalah seringkali kita nggak tahu diri. Maksudnya apa sih? Karena seberapa besar momen yang kita lalui menentukan seberapa besar cara kita bersyukur dan merayakannya. Teman-teman setuju itu? Seberapa besar momen kita bersyukurnya beda pasti. Contoh, punya anak satu, lahiran anak pertama sama lahiran anak keempat beda. Ketika punya anak pertama kan kita bersyukurnya kayak luar biasa. Kita persiapkan, udah dari berbulan-bulan kita persiapkan, kita lakukan yang terbaik, kita bersyukurnya luar. Ketika lahir, kita gendong. Bersyukurnya beda gak? Anak pertama sama anak kelima. Ada yang punya 5 anak di sini? Rasa syukurnya beda, kenapa? Karena udah biasa. Benar gak sih? Udah pernah, apalagi kalau udah 10 tahun nikah, terus pada akhirnya punya anak, rasa syukurnya beda gak? Beda pasti. Karena saya percaya seberapa besar momen yang kita lalui menentukan seberapa besar cara kita bersyukur dan merayakannya. Pertanyaannya gini. Mungkin kita udah tahunan jadi orang percaya. Mungkin kita merayakan atau memperingati Jumat Agung udah puluhan kali dalam kehidupan ini. Dan seringkali pengorbanan Tuhan atau kematian Tuhan menjadi biasa-biasa aja dalam kehidupan kita. Kita udah gak punya rasa lagi. Kita udah gak bersyukur lagi. Contoh kecil aja. Ketika kita naikkan pujian penyembahan di tempat ini. Kalau tersinggung, kita bertobat bersama-sama, amin. Ketika 30 menit kita naikkan syukur kita. Seringkali kita gak menyembah Tuhan dengan cara yang layak. Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mesti lakukan semuanya dengan segenap, dan segenap. Benar? Seringkali ketika pujian penyembahan dinaikkan, kita mengekspresikannya dengan kita gak ada ekspresi sama sekali. Saya gak bilang orang yang lompat-lompat itu pasti mencintai Tuhan, enggak. Tapi kalau dengan kalian duduk, dengan kalian begini doang, itu udah segenap, silakan lanjutkan. Tapi kalau saya beda, teman-teman gak tahu sadar atau enggak, saya selalu berdiri sebelum WL suruh. Kenapa? Karena saya percaya saya lagi menyembah Tuhan, lagi memuji Raja di atas segala raja. Saya gak bisa duduk. Saya mesti berdiri, saya mesti kasihkan semuanya. Saya mesti seringkali kan kita angkat tangan aja disuruh-suruh WL kan. Benar sih? Angkat kedua tanganmu tinggi di depan Tuhan, baru kita angkat tangan. Bisa gak kita angkat tangan kita bukan karena kami kesuruh, bukan. Kita angkat tangan kita karena kita benar-benar mensyukuri kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kalau hari ini kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bisa gak kaki kita lompat, kita mengekspresikan kasih kita. Sekali lagi buat orang-orang yang merasa udah melakukan segenap-segenap tadi dengan duduk diam, lanjutkan. Tapi buat teman-teman yang menyadari, kita mesti mengekspresikan kasih kita. Tuhan udah baik, kita udah mati buat kita. Kita mau ketika penyembahan dinaikkan, kita mau tunjukin minimal buat diri kita sendiri. Karena Tuhan layak menerimanya. Saya paling sedih dari orang yang lagi semangat lagunya. Kan tadi hari ini lagu pelan semua. Tapi kalau hari Minggu kan ada lagu ajaib kau. Gini doang. Kan saya sering di belakang, saya perhatiin. Lah apa yang salah? Ketika nonton konser kita lompat-lompat tuh. Ketika nonton bola, ada yang pernah nonton bola di GBK? Gak perlu disuruh, semua ketika gini. Semua lakukan, satu studio lakukan. Gak ada yang aba-aba, gak ada. Semua. Mereka berteriak, mereka heboh banget kalau teman-teman nonton bola di GBK. Kenapa mereka lakukan itu? Karena excited kan. Teman-teman datang ke tempat ini, yang dengarkan pujian penyembahan kita bukan WL. Bukan juga gembala. Kita gak lagi ikut Indonesian Idol di tempat ini kan. Yang harusnya mendengarkan pujian kita adalah, masa kita berikan yang biasa-biasa sih? Masa kita
berdiri aja mesti disuruh sih? Masa kita angkat tangannya mesti disuruh sih? Jangan dong. Kita harus memberikan semuanya, kita mesti mengekspresikan. Kita mesti excited puji Tuhan. Kenapa? Dia baik buat kehidupan kita. Dia selamatkan kehidupan kita hari ini. Seringkali kita udah kehilangan rasa itu. Kita tahu kalau Tuhan mati buat kita, tapi belum jadi kepercayaan yang mengatur kehidupan kita. Kita hidup masih semau kita kok. Kita hidup gak pernah mengekspresikan kasih kita kok. Kita lihat orang yang harusnya kita tolong, gak kita tolong tuh. Kita harusnya memuridkan tadi, kita gak memuridkan. Kenapa? Kita nyaman hidup buat diri kita sendiri. Kita nyaman buat hidup buat kenyamanan diri kita sendiri. Sampai kita lupa sekali lagi, Tuhan tebus kehidupan kita. Supaya kita hidup buat Dia. Coba kita renungkan sebentar. Kapan rasa syukur kita, terima kasih kita, itu lahir dari hati kita. Kita setiap hari berdoa, kita bersyukur setiap hari sama Tuhan, benar? Ketika kita mau tidur, kita mungkin punya mesbah keluarga, kita berdoa, kita berterima kasih sama Tuhan. Ketika kita makan, mungkin kita berterima kasih sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kita bersyukur? Tapi meluapnya bukan dari mulut kita. Keluarnya itu dari hati kita. Kapan terakhir kita berlutut dan bilang, Tuhan, terima kasih. Kapan terakhir di kamar kita berlutut, kita berdoa sama Tuhan, kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tapi itu keluar dari hati kita yang paling dalam, karena kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Atau hanya keluar dari mulut kita karena kebiasaan. Kapan terakhir kita masuk ke kamar kita pegang tangan istri kita, lalu kita bersyukur. Kita mungkin sampai nangis. Kapan terakhir kita berdoa, lalu kita benar-benar merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata. Kapan terakhir kita keluarkan syukur kita? Karena kita melihat tadi, pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, disalibkan. Kalau di film tadi, masih biasa-biasa. Kenapa? Karena mukanya masih kelihatan. Tapi firman Tuhan catat, Tuhan disiksa, dihukum, sampai mukanya udah gak ada bentuknya. Kita kalau nonton The Passion of the Christ, sampai hari ini kita masih nangis, benar gak sih? Tapi yang Tuhan mau kita bukan cuma nangis. Kalau cuma nangis semua bisa. Kita mau nonton sekali, nonton 2 kali. Lihat pengorbanan Yesus, kita nangis pasti. Tapi yang Tuhan mau sekali lagi, bukan cuma nangis. Mau gak mulai hari ini kita hidup buat Dia? Karena kalau cuma nangis, lalu kita hidup masih buat diri kita sendiri. Tuhan dari atas bilang, masa gue harus mati lagi sih? Kan gitu. Masa saya harus disalibkan 2 kali sih? Firman Tuhan katakan cukup sekali kan? Tapi hari ini sekali lagi bukan cuma nangis yang Tuhan mau, bukan. Tuhan mau kita mulai memutuskan hari ini untuk mematikan kedagingan kita. Tuhan mau kita hari ini memutuskan untuk masukkan apa yang Tuhan mau ke dalam agenda kehidupan kita. Lalu mungkin mulai kita kerjakan bersama-sama. Sehingga kita gak kehilangan rasa syukur yang terdalam yang keluar dari hati kita. Kita puji Tuhan dengan cara yang layak. Kita ekspresikan pujian penyembahan kita dengan cara yang layak. Nah, saya percaya itu bisa Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentu saja dengan gaya hidup kita. Makanya slide terakhir. Bagi orang-orang yang tahu diri, hidup buat Tuhan adalah sebuah kehormatan. Bisa jadi rekan sekerja Allah adalah sebuah kehormatan. Bisa dilibatkan Tuhan dalam karyanya adalah sebuah kehormatan. Teman-teman pandang ini sebagai kehormatan? Atau hanya basa-basi? Teman-teman pandang ini sebagai sebuah kehormatan, bisa hidup buat Tuhan. Bisa jadi rekan kerja Allah. Bisa masukkan agenda Tuhan ke dalam agenda kehidupan kita. Itu sebuah kehormatan yang harus kita kejar dan kita kerjakan bersama-sama. Apakah itu sebuah kehormatan? Atau sekali lagi, kita udah kehilangan rasa. Karena sudah terbiasa. Hidup biasa-biasa. Keren tuh kayaknya. Jangan sampai
Pengorbanan Tuhan jadi sia-sia dalam kehidupan kita. Jangan sampai kematian Tuhan, kasih Tuhan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kapan jadi sia-sia? Ketika kita hidup buat diri kita sendiri. Bukan hidup buat Allah dan kerajaannya.